Baik, di sini saya akan membahas mengenai penggunaan model pembelajaran kooperatif dalam pendidikan IPS. Yang pertama itu pentingnya model pembelajaran kooperatif. Sebagaimana banyak dikeluhkan oleh para peneliti pendidikan bahwa gambaran yang tampak dalam dunia pendidikan, khususnya pada proses belajar dan pembelajaran, penekanannya lebih kepada hafalan dan mencari suatu jawaban yang benar terhadap soal-soal yang diberikan. Proses-proses berpikir tingkat tinggi seperti pikir rasional jarang dilatih. Dalam pembelajaran, siswa kurang didorong untuk mengembangkan keterampilan berpikir rasional. Proses pembelajaran di dalam kelas masih berpusat pada guru dan diarahkan ke kemampuan anak untuk berpikir secara konvergen dan menghafal informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu pengertian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif telah lama dikembangkan oleh para ahli sebagai alternatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran, terutama mentransformasikan model pembelajaran yang berpusat pada guru menuju kepada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Model ini menekankan efektivitas pembelajaran pada keterlibatan peserta didik pada proses belajar. Dalam model pembelajaran kooperatif, peran guru adalah memberikan dorongan pada peserta didik untuk kerjasama dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang didesain dengan dukungan materi dan sumber pembelajaran. Mari materi pembelajaran diorganisasi dalam bentuk masalah yang menuntut untuk dapat dipecahkan melalui kerjasama dalam belajar. Peserta didik dapat secara bersama menyelesaikan pemecahan masalah dengan memungkinkan mereka saling belajar sesuai dengan prinsip pembelajaran bersama teman sebaya. Selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran kooperatif. Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa model pembelajaran kooperatif adalah strategi mengajar yang melibatkan siswa untuk bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif diciptakan oleh para ahli pendidikan untuk meningkatkan partisipasi siswa, memberikan kesempatan yang luas kepada siswa dalam berekspresi mengenai dan membentuk kepemimpinan dalam kelompok, memberi pengalaman membuat keputusan secara bersama, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dan saling belajar dalam perbedaan latar belakang, baik sosial, ekonomi, kultur, gender, maupun tingkat kemampuan masing-masing siswa. Dalam sebuah pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif, siswa belajar untuk bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Siswa belajar untuk bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam kondisi yang seperti ini akan membuat mereka bisa mengembangkan keterampilan sosial sebagaimana yang terjadi di dunia nyata. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Ada beberapa konsep mendasar yang perlu diperhatikan dan diupayakan oleh guru dalam menggunakan model pembelajaran kooperatif di kelas. Sebagai perancang dan pelaksana pembelajaran dalam menggunakan model kooperatif ini, guru harus memperhatikan dasar-dasar konseptual agar pembelajaran secara kooperatif atau kerja kelompok dapat mencapai hasil yang baik. Yaitu yang pertama, siswa dalam kelompoknya harus beranggapan bahwa mereka sehidup sepenanggungan. Kemudian yang kedua, siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam kelompoknya seperti milik mereka sendiri. Yang ketiga, siswa harus melihat bahwa semua anggota kelompoknya mempunyai tujuan yang sama. Kemudian yang keempat, siswa harus membagi tugas dan tanggung jawab yang sama pada semua anggota kelompok. Yang kelima, siswa akan dikenakan evaluasi atau akan diberikan hadiah atau penghargaan yang juga akan dikenakan untuk semua anggota kelompok. Kemudian yang keenam, siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. Kemudian yang terakhir, siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama. Selanjutnya, landasan teori pembelajaran kooperatif. Perkembangan model pembelajaran kooperatif pada masa kini dapat dilacak dari
karya para ahli psikologi pendidikan dan teori belajar pada awal abad ke-20. Setiap model pembelajaran dilatar belakangi oleh beberapa teori pembelajaran, sama seperti halnya dengan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif tidaklah berfungsi dari satu pendekatan belajar tunggal, melainkan berasal dari berbagai teori sebagai berikut, yaitu Johann Dewey. Ia menetapkan sebuah konsep pendidikan yang menyatakan bahwa seharusnya dijadikan sebagai cermin masyarakat yang lebih besar dan berfungsi sebagai laboratorium untuk dijadikan belajar tentang kehidupan nyata. Dewey mengharuskan guru menciptakan di dalam lingkungan belajar suatu sistem sosial yang bercirikan dengan prosedur demokrasi dan proses ilmiah. Model yang dikembangkan oleh Dewey adalah menggabungkan pandangan-pandangan proses sosial yang demokratis dengan penggunaan strategi-strategi intelektual atau ilmiah untuk membantu manusia menciptakan pengetahuan dan masyarakat yang teratur dengan baik. Adapun tipe-tipe pembelajaran kooperatif, yang pertama itu pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heart Together atau NHT. Yang kedua itu pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournaments atau TGT. Yang ketiga, model pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok. Yang keempat, model pembelajaran tipe STAT. Yang kelima, pembelajaran kooperatif tipe kooperatif. Yang keenam, pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang ketujuh, model pembelajaran kooperatif tipe Team Accelerated Interaction atau TAI. Selanjutnya, peran guru dalam model pembelajaran kooperatif. Dalam pelaksanaan model pembelajaran kooperatif, guru harus mampu menciptakan kelas sebagai laboratorium demokrasi agar peserta didik terlatih dan terbiasa berbeda pendapat. Kebiasaan ini penting dikondisikan sejak di bangku sekolah agar peserta didik terbiasa berbeda pendapat, jujur, sportif dalam mengakui kekurangannya sendiri, dan siap menerima pendapat orang lain yang lebih baik, serta mampu mencari pemecahan masalah. Perbedaan pendapat yang mengarah pada konflik interpersonal asalkan menurut aturan diskusi yang baik mengarah pada konflik interpersonal. Disertai sikap yang positif sesungguhnya dapat membantu menumbuhkan kesehatan mental siswa. Hal yang perlu dihindari ialah bila perbedaan pendapat itu menjurus pada konflik yang bersifat interpersonal yang dapat merugikan kesehatan mental siswa. Baik, itulah tadi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.